meskipun ini tidak masuk di penilaian untuk mendapatkan sertifikat, tapi sangat berdampak bagi diri Bapak Ibu dan akan berdampak pada pembelajaran. Kita masuk di umpan balik Bapak Ibu. Umpan balik menurut para ahli, menurut Rusli ya Bapak Ibu, bahwa umpan balik adalah pengetahuan yang diperoleh berkenaan dengan sesuatu tugas, perbuatan, atau respon yang telah diberikan. Tadi saya tanyakan Bapak Ibu itu jawabannya luar biasa semua. Jadi tanggapan gitu, tanggapan itu respon. Ketika tidak ada kaca, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Bapak Ibu akan menanyakan orang yang di sekeliling Bapak Ibu. Nah, di situ kan ada respon, umpan balik. Sehingga apa? Ketika ada umpan balik itu, maka Bapak Ibu akan ada perbaikan atau tindak lanjut yang akan lebih baik lagi dari yang sudah dikerjakan. Seperti itu contohnya. Kemudian menurut Pak Adang Suherman, bahwa umpan balik itu adalah guru mengobservasi siswa secara individu dan menilai bagaimana siswa melakukan aktivitas serta apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Nah, intinya sama ya Bapak Ibu, intinya sama, yaitu dari umpan balik tersebut sebagai masukan untuk Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu melakukan refleksi diri, dan Bapak Ibu melakukan tindak lanjut sebagai pembaharuan untuk meningkatkan hasil pembelajaran di kelas saat Bapak Ibu gitu. Manfaat dari umpan balik ini sendiri Bapak Ibu diantaranya menurut Pak Adang itu mendorong siswa untuk terus berlatih. Tidak hanya siswa Bapak Ibu, guru pun juga perlu. Kenapa? Karena ini juga ketika kita mendapatkan umpan balik dari siswa, maka Bapak Ibu juga pastinya akan terus berlatih. Oh ya, harus saya akan mengerjakan sesuatu yang baru lagi. Apakah ini nanti akan berdampak? Kalau memang berdampak bisa dilanjutkan. Kalau tidak berdampak, saya akan melakukan dengan metode yang lain. Kemudian mencerminkan perilaku guru yang efektif. Selanjutnya membantu siswa untuk menilai penampilan atau kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakannya sendiri. Mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek pembelajaran dengan tingkat kemampuan siswa dalam menguasai tugas, gerak, atau bahan ajar seperti yang diinginkan oleh gurunya. Itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan gitu. Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu itu mengajar menggunakan PowerPoint atau slide atau Canva gitu, hasil Canva gitu. Itu tujuan utama Bapak Ibu apa? Tujuan Bapak Ibu menggunakan materi dengan Canva atau dengan PowerPoint atau dengan media yang lainnya gitu. Terutama untuk tampilan di proyektor itu. Tujuan utama Bapak Ibu apa? Boleh dituliskan di kolom chat. Oh iya, Mbak Rere. Terima kasih Mbak Rere. Boleh dituliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Tujuan, oke, biar menarik, oke. Membuat siswa lebih konsentrasi, mengenalkan IT, agar anak lebih paham, lebih menarik, oke, menarik. Lebih menarik, mempermudah guru atau mempermudah siswa Bapak Ibu. Oke. Pengajian memudahkan guru ya. Oke, menarik. Ya, lebih menarik. Oke, agar ya. Lebih mempermudah guru. Oke, mempermudah dan menarik. Fleksibel. Supaya siswa lebih paham. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya. Benar Bapak Ibu. Jadi mindset kita harus kita rubah ya Bapak Ibu. Seperti yang saya tampilkan di depan ini Bapak Ibu. Ini selain mempermudah saya untuk menyampaikan, utamanya Bapak Ibu bisa juga membaca, mengikuti sehingga Bapak Ibu itu lebih mudah menerima materi yang disampaikan. Ya, lebih menarik.
boleh lebih menarik gitu. Tapi tujuan utama ya Bapak Ibu, jangan dilupakan tujuan utamanya adalah biar siswa itu lebih mudah memahami ya Bapak Ibu. Dengan membaca, mendengar gitu. Itu maka siswa lebih bisa memahami. Itu tadi secara umum Bapak Ibu. Nah, secara umpan balik di PMM ini di aksi nyatanya yaitu tanggapan atau refleksi dari penelaah terhadap aksi nyata untuk perbaikan dan pengembangan gitu. Umpan balik di sini apa namanya? Ada penilaian dari penelaah, kemudian ada umpan balik di aksi nyata Bapak Ibu itu. Di aksi nyata pun di aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan di situ pun untuk umpan balik itu adalah hal yang harus ada pada aksi Bapak Ibu yang kerjakan gitu. Jadi ada dua yang harus ada di aksi nyata. Yang pertama yaitu dokumentasi atau dokumen gitu. Dokumentasi ini tidak hanya foto, tidak hanya video ya Bapak Ibu. Bisa saja di sini adalah penjabaran ya Bapak Ibu. Jadi dokumen itu tidak selalu berbentuk foto. Yang kedua adalah umpan balik. Umpan balik itu juga harus ada. Jadi ada dua di aksi nyata itu yang harus ada. Misal kok Bapak Ibu mengerjakan berkali-kali kok tidak lulus. Nah, di sini apakah di situ sudah ada dokumen dan umpan balik gitu? Atau baru ada umpan balik, belum ada dokumen, atau ada dokumentasi, tapi belum ada umpan balik. Nah, dua-duanya itu harus ada ya Bapak Ibu dalam aksi nyata. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan di aksi nyata, di situ kan itu ada opsi aksi nyata, kemudian deskripsi, di sini ada refleksi, di sini adalah dokumentasi dan umpan balik. Ini Bapak Ibu, dokumentasi dan umpan balik ini. Ini adalah aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan. Refleksi ini ada di sini. Ini fungsinya buat apa Bapak Ibu? Ini adalah refleksi buat Bapak Ibu merefleksi diri dan sebagai pertimbangan dari penelaah untuk meloloskan atau tidak lolos aksi Bapak Ibu. Disinilah pertimbangan dari refleksi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu benar-benar mengikuti pelatihan ataukah hanya tarik ke sana tarik ke sini. Kalau hanya tarik di video atau di pembelajarannya itu sekilas saja Bapak Ibu, pasti di refleksi ini Bapak Ibu tidak bisa mengambil hasil refleksi. Nah, di sini adalah sebagai pertimbangan.